Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfianela Bahrun dari kelas DKV 2 dengan NIM 220806501021 akan membacakan ringkasan materi dari metodologi desain pertemuan ke-9, yaitu metode proses desain dalam metodologi desain. A. Peran penting desain dalam pengembangan produk dan sistem yang efektif. Desain merupakan aspek penting dalam pengembangan produk dan sistem yang efektif. Desain yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas, fungsionalitas, serta daya tarik produk dalam sistem. Menurut Jones 2018, desain dapat membantu memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta membedakan produk dari pesaing. B. Konsep dasar metode proses desain dan metodologi desain. Metode proses desain dan metodologi desain adalah dua konsep dasar yang sangat penting dalam bidang desain. Kedua konsep ini memainkan peran penting dalam membantu desainer mencapai tujuan desain dan menghasilkan produk atau sistem yang efektif dan inovatif. Konsep dasar metode proses desain dan metodologi desain dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut, yaitu pertama, metode proses. Desain metode proses adalah suatu pendekatan sistematis dan terstruktur dalam melakukan proses perancangan. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah tertentu untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan desain yang diinginkan. Metode proses desain membantu perbincangan untuk menciptakan produk yang efektif, efisien, dan berkualitas tinggi. Yang kedua adalah metodologi desain. Metodologi desain adalah kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis untuk melakukan proses desain secara efektif dan efisien. Metodologi desain meliputi langkah-langkah tertentu dalam melakukan analisis, perumusan tujuan, penciptaan ide, pengembangan prototipe, pengujian dan evaluasi, serta implementasi dan produksi produk. Melalui metodologi desain, perancang dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pasar dan industri. Pendekatan sistematis dalam merancang. A. Prinsip-prinsip dasar dalam desain sistematis dan efektif. Prinsip-prinsip dasar dalam desain sistematis dan efektif merupakan salah satu komponen penting dalam pendekatan sistematis dan merancang. Pendekatan ini dilakukan untuk menghasilkan desain yang efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna. Menurut Ullman, tahun 2018 terdapat beberapa prinsip dasar dalam desain sistematif dan efektif. Pertama, desain haruslah memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pengguna. Kedua, desain harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan sosial seperti dampak lingkungan dan keamanan publik. Ketiga, desain harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi seperti biaya produksi dan keuntungan yang dihasilkan. Dan keempat, desain harus mempertimbangkan faktor-faktor ergonomis, yaitu keamanan pengguna. B. Langkah-langkah dalam metode proses desain. Metode proses desain adalah sebuah pendekatan sistematis dalam merancang produk atau sistematis. Ada beberapa langkah-langkah dalam metode proses desain. Setiap langkah memiliki tujuan dan hasil yang berbeda. Pertama, langkah dalam metode proses desain adalah memahami kebutuhan masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua adalah melakukan riset dan analisis pasar. Ketiga adalah membuat konsep desain awal. Keempat adalah mengembangkan konsep desain menjadi desain yang lebih terperinci. Kelima adalah melakukan pengujian dan evaluasi terhadap desain. Keenam adalah produksi dan peluncuran produk atau sistem. C. Menerapkan strategi desain sistematis pada berbagai bidang desain.
Menerapkan strategi desain sistematis pada berbagai bidang desain melibatkan proses desain yang melalui tahapan-tahapan terstruktur dan sistematis. Strategi desain sistematis tersebut tidak hanya berlaku pada bidang arsitektur atau teknik mesin, tetapi juga dapat diterapkan berbagai bidang desain seperti produk, grafis, komunikasi, hingga desain pengalaman pengguna atau user experience. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.